Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia setiap tahunnya rutin menggelar Anugerah Media Center. Acara ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada kementerian lembaga baik pusat maupun daerah dan mitra pemerintah yang berkolaborasi untuk membangun sinergi komunikasi publik melalui jaringan Kominfo Newsroom. Acara Anugerah Media Center tahun ini diadakan di Trans Convention Center Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, sebenarnya seperti apakah peran penting antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk memberikan diseminasi kepada masyarakat? Untuk membahasnya, kita akan berdiskusi dalam program Juru Bicara malam hari ini bersama dengan Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Nur Sodik Gunarjo. Selamat malam, Pak Gun. Malam, pemirsa GPR TV. Selamat malam, Mona. Salam sehat ya, Pak. Salam sehat juga untuk semuanya. Baik, Pak Gun, ini Media Center tentu menjadi wadah yang dibangun oleh Ditjen IKP melalui Direktorat Pengelolaan Media untuk memastikan akses informasi mudah didapat oleh masyarakat. Dan Pak Gun, hingga saat ini sudah seperti apa sinergi antara dinas dan mitra pemerintah di daerah untuk mendistribusikan narasi positif berita-berita pemerintahan yang ada di Indonesia, Pak Gun? Pertama-tama mungkin perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa keberadaan media center, terutama yang media center yang berada di daerah, ini menjadi wujud komitmen kita bersama dalam upaya membangun komunikasi publik yang lebih baik, ya. Hal ini tentu saja selaras dengan amanat Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, ya, di mana di sana disampaikan bahwa pemerintah ini memiliki tanggung jawab atau memiliki tugas untuk menyampaikan program dan kebijakannya kepada masyarakat, dan juga di sisi lain juga menyerap aspirasi masyarakat. Nah, sinergi media dengan mitra-mitra pemerintah di daerah ini tentu saja sangat diperlukan. Karena apa? Karena ini akan berpotensi besar di dalam mendistribusikan narasi-narasi positif dari program pemerintah. Contoh nyata dari kehadiran media center daerah ini adalah terdistribusinya informasi-informasi terkait dengan yang baru saja berlalu adalah sukses gelaran G20 dan manfaatnya bagi masyarakat hingga di pelosok daerah. Nah, ini tentu saja media center ini juga menjadi wahana untuk menghadirkan konten-konten yang sifatnya faktual, aktual, kemudian mencerdaskan, mencerahkan, membangun, dan juga menginspirasi masyarakat untuk terus berkontribusi lebih bagi diri sendiri juga, tapi juga bagi lingkungannya, dan lebih besar lagi bagi bangsa dan negara. Jadi secara garis besar, media center ini berperan sebagai orkestrasinya, ya. Kalau dibilang kita merupakan elemen terbesar dari konduktor orkestrasi penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat. Jadi saya kira perannya cukup krusial dalam mengedukasi masyarakat dan juga mengoptimalkan penyajian berita yang lebih bernilai kepada publik. Nah, bagi Government Public Relation, dalam hal ini tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, tentu saja media center ini juga menjadi salah satu bentuk dari transparansi pertukaran informasi sektoral dan juga lintas sektor. Setiap berita tentu bisa dipertanggungjawabkan dari sisi kebenarannya, aktualitasnya, dan juga fungsi atau gunanya bagi masyarakat. Baik, Pak Gun, itu adalah peran penting yang disampaikan oleh Pak Gun tadi, keberadaan media center untuk informasi kepada masyarakat. Namun yang saat ini kita ada beberapa yang kita lihat, Pak Gun, masih ada hingga saat ini informasi yang tidak
sama begitu Pak, tidak narasi tunggal. Nah ini kita juga ingin memberitahukan pemirsa GPR TV, Pak Gun, seberapa penting adanya strategi komunikasi publik nasional ini dalam membangun narasi tunggal kepada masyarakat agar tidak terjadinya krisis pemberitaan begitu Pak Gun. Ya, eh, selama ini kan memang setiap instansi, baik itu di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, ini kan memang diizinkan untuk menyampaikan program dan kebijakan masing-masing ya. Ini memang salah satu fungsi memang harus dilakukan. Akan tetapi tentu saja ada kalanya kita juga harus mengorkestrasi supaya apa yang disampaikan ke publik ini tidak berbeda-beda antara instansi satu dengan instansi lainnya. Oleh karena itu, saya kira yang diperlukan di sini adalah narasi tunggal. Jadi jangan dianggap bahwa narasi tunggal itu adalah semua informasi itu sama persis bentuk maupun jenisnya harus seperti itu. Tidak, tetapi yang perlu diperhatikan dan juga perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa narasi tunggal ini adalah maksudnya sama, tapi menyampaikannya boleh melalui berbagai cara dan juga berbagai format. Ini juga boleh saja dilakukan. Hanya saja memang orkestrasi ini penting. Kalau ibaratkan sebuah orkes ya, masing-masing pemain itu boleh memainkan peran masing-masing. Misalnya ada yang memainkan gitar, ada yang memainkan bass, ada yang memainkan drum, trompet, seruling, dan semuanya. Tetapi yang keluar kepada masyarakat adalah irama orkestra yang enak didengar dan memiliki satu tujuan tertentu untuk untuk menyampaikan sesuatu keindahan musik itu kepada masyarakat. Nah inilah oleh karena itu mengapa ini penting tadi ditanyakan karena apa? Narasi tunggal ini kan sifatnya dinamis dan fleksibel. Mungkin yang 1 menit lalu dengan 1 menit yang ke depan ini juga tidak sama. 1 hari lalu lebih-lebih dengan hari berikutnya juga tidak sama. Nah, karena sangat fleksibel ini dan penyebar luasannya sekarang juga melalui berbagai platform, maka diperlukan ya strategi komunikasi publik yang memang khusus. Pertama adalah untuk memonitor sejauh mana informasi-informasi publik yang saat ini beredar di tengah masyarakat, isu-isu yang muncul apa saja, dan juga kita memerlukan bagaimana sih strategi mengolah isu tersebut dan kemudian menyampaikannya kembali kepada masyarakat. Baik, berarti perlu digarisbawahi seperti yang Bapak sampaikan tadi, narasi tunggal itu bukan berarti harus sama begitu Pak ya, seperti apa penulisannya, pemilihan font dan segala macam, tapi tujuannya atau maknanya sama, begitu yang dimaksud oleh Pak Gun tadi. Baik Ya, Pak Gun. ada narasi besarnya, tetapi itu bisa diturunkan juga menjadi narasi-narasi turunan yang maksudnya sama, tetapi mungkin cara menyampaikan dan format atau jenisnya itu berbeda. Baik, Pak Gun, setelah jeda kita akan bahas seperti apa perkembangan atau pelaksanaan dari Anugerah Media Center 2024, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pak Gun, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.